Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, dan para jamaah ujian maupun yang berkenan belajar kitab terjemah Riyadhus Shalihin. Kita lanjut belajar kita sampai pada masa takut kepada Allah, melanjutkan salam kita kepada Rasul dan kepada masyarakat yang Quran yang kita lanjutkan adalah surah Al-Imran 27. Allah mengancam kamu dari siksa pembalasannya. Faqala ta'ala wa yuhaddirukumullahu nafsah. Allah mengancam kamu dari siksa pembalasannya. Itu pembalasan terhadap apa yang kita lakukan dan kita tidak melakukan. Jadi keseimbangannya kalau kita lakukan maka kita dapat takwa, apa itu nanti menuju surga. Juga kemudian surah Abasa ayat yang 437 tadi telah kita baca, pada hari di mana tiap orang akan lari dari saudaranya. Ingat, nanti dia di kiamat misalnya bapak anak, suami istri. Ini ayatnya kabeh bodoh itu mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Pada hari di mana tiap orang akan lari dari saudaranya dan ibu bapaknya dan istri atau kekasihnya dan putra-putranya, bagi masing-masing mereka ada mempunyai urusan sendiri-sendiri. Di Abasa ayat 34. Ya mar'u bin akhiri. Ya, pada hari itu tiap orang akan lari min dari akhiri saudaranya, wa ummihi dan dari ibunya, wa dan abihi dari bapaknya, wa sahibatihi dan dari teman-teman karibnya, wa bakhihi dan dari anaknya. Di kulli dan setiap amdi, setiap orang punya urusan min dari masing-masing. Yauma'idin pada hari itu sa'un yang di orang-orang seperti koyokan kalau Jawa itu gabah ibu-ibu bukan gitu ya. Nah ini kita dalam kerangka mempersiapkan itu. Apakah kita nanti siap menghadapi itu? Kemudian kalau kita benar-benar menghadap Allah, bukan kita cukup. Semoga ya, ini namanya ikhtiar. Walaupun kita tahu kemarin di hadis itu juga disampaikan, sebelum dilahirkan manusia itu ketika selesai dari mani, dari darah, dari daging dikasih tulang, diruh, maka 4 hal ditiupkan, yaitu ajalnya kapan, rezekinya bagaimana, terus siang atau untungnya seperti apa. Ini sudah ada, tapi nanti kita masih ada lagi penentuan apakah kita bisa masuk surga apa. Bingung, bodoh bingung ini. Kemudian Al-Quran surah Al-Azhar 32, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan. Sesungguhnya kebencanaan hari kiamat itu sangat besar. Pada hari kamu mengalaminya, akan lalai tiap ibu yang menetai. Ibu yang menetai bukan lalai. Karena apa? Banjir badai seperti pada yang mengalir juga seperti itu ya. Tsunami juga begitu. Yang mengatakan kiamat kecil mengenai suami. Yang jelas di sini ini ayat ini Quran. Ibu lalai terhadap menetainya, menetai ibu suami pada anaknya. Ya itu ya. Dan tiap orang penting kongsi hutang akan gugur kandungannya. Ini Quran surah ayat 1. Dan kalau melihat manusia mabuk pada tidak karena minum khamr, tapi siksa kepada itu sangat dahsyat. Oh, ini siksa sekarang menghadapi ini muta'akal batang Allah. Dan orang-orang tadi sami orang percaya benar dan ada mempersiapkan tentang terhadap ini. Ya nasu taqrabbakum inna zalzalatasy sya'ati syai'un 'azim.
Hai sekalian manusia, bertakwalah pada Tuhanmu, sesungguhnya kepuncak hari kiamat itu syai'un azim, sangat besar. Yauma tarawunaha tadhalu kullu amra'atin amma ardi'at wa tadharu kullu dhatin hamli hamlaha wa tarnasa syukara wa mahum bisukara walakinna azabah syadid. Kisah bercerita ada yang bertanya, kenapa yang dipakai sebagai orang yang ibu menetai? Ini kemarin ada ibu, orang yang sangat dekat hubungannya adalah ibu dengan anak yang ada. Kurang dekat apa? Namun saat itu lupa. Jadi ini jadi persoalannya sebelum kalau ini komen gitu ya pak. Orang usia apa usia apa itu bukan. Nah, dan tiap orang gunting sampai lari gugur kandungannya. Dan kalau melihat manusia makhluk dengan mengerti kodo waktu, kodo mentem, padahal bukan karena minum-minum keras, tapi karena siksa sangat dahsyat. Kemarin yang di hadis yang disampaikan kan bahwa api neraka itu kan jelas manusia sangat dari otak umum. Bisa ini ancaman Allah kepada makhluknya, ya makhluknya kita hambanya yang ketika diperintah belajar melawan orang yang melakoni dan malam kemudian hilang. Ini masih ada dua, tapi nanti saja saya dan hanya sekarang ada di sini. Tinggi dikucek ini balik Quran hadis kias begini. Dari Anas radhiyallahu berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW berkhutbah yang luar biasa hingga seolah saya merasa belum pernah Rasulullah itu berkhutbah semacam itu. Maka di antara sabdanya, andaikan kamu mengetahui apa yang saya ketahui, pasti akan lebih banyak menangis dan sedikit sekali tertawa. Ini namanya dia ini dunia itu kadang buju. Mergorang ini dikatakan orang apa ini apa yang saya tahu. Nek ngerti, kowe kelakuan buju, kayak nangis. Maka ketika itu saya melihat sahabat-sahabat Nabi sama-sama menutup muka sambil berisak-isak. Jadi sambil merasa dulu dikatakan ini kenapa itu? Itu kalau Nabi melihat pasti Nabi itu melihat ketika ini insya Allah waktu Isra Mi'raj ini. Dalam riwayat lain ketika Rasulullah SAW mendengar tentang sahabat-sahabatnya suatu hal, maka Rasulullah segera berkhutbah memberi nasihat. Dalam khutbah itu Rasulullah bersabda, telah ditunjukkan kepadaku surga dan neraka hingga saya merasa belum pernah melihat seperti hari ini tentang kebaikan dan kejahatan. Andaikan kamu mengetahui apa yang saya lihat, pasti akan sedikit tertawa. Sahabat-sahabat ini kan mungkin jagungan buyu. Tapi kemudian Nabi nyampaikan, nek kowe ngerti apa sing kowe mesti ora tak buyu. Terus saya akan nangis. Dan banyak menangis. Maka tidak pernah terjadi pada sahabat Nabi sebagaimana itu mereka menutup muka sambil berisak-isak. Betul-betul maunya bahkan ya buaya sesuatu yang dianggap lumrah ini, tapi mengingatkan dino kiamat ini seperti tadi tanya karena angin ini siapa? Demikian para sahabat hadisnya. Hanya tadi masih ada dua lagi Quran yang akan kita baca mudah-mudahan jadi muaranya semoga di sisa hidup kita karena kita tidak akan tahu kapan kita mati. Semoga Allah mentakdirkan kita menjadi orang yang bisa menjadikan Quran dan Sunnah itu pedoman bagi kehidupan pada saat kita mati. Mudah-mudahan belajar kita
sampai pada masa kelanjutan takut kepada Allah. Sallallahu alaihi wasallam kepada Rasul dan kepada masyarakat. Seluruh Quran tadi kita baca dasar dari pasal ini, yakni Al-Baqarah ayat 40, kepadaku kamu harusnya takut. Al-Buruj ayat 12, sesungguhnya siksa Tuhanmu sangat keras. Kemudian Quran surah Hud ayat 102 ayat 106 yang menyampaikan siksanya Allah sangat kejam. Dan kemudian Ali Imran ayat 97, Allah itu mengancam kamu dari siksa balasan. Kemudian Quran surah Al-Abasa ayat 34-37, nanti di akhirat orang itu lupa dengan orang yang paling dekat sekalipun. Pada hari itu di mana tiap orang akan lari dari saudaranya dan ibu bapaknya dan istri kekasihnya dan putra-putrinya, bagi masing-masing mereka ada mempunyai urusan sendiri-sendiri. Kemudian Quran surah Al-Hajj ayat 1 hingga 2, ayat sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu sangat besar. Pada hari kamu mengalaminya, akan lari tiap-tiap ibu yang menandai anaknya, dan tiap orang gunting akan gugur kandungannya, dan kau melihat manusia mabuk, padahal tidak karena minum khamr, tetapi siksa Allah pada waktu itu sangat berat. Kemudian untuk orang-orang yang takut pada keagungan Tuhannya adalah surga. Semoga kita menjadi golongan yang diberikan mendapatkan itu. Ar-Rahman ayat 42. Wa inna waliman khafa maqama rabbi jannatan. Dirikan dan fabi'ai alari rabbi mu'adzabatan. Iman mana lagi yang bersama. Dan firman Allah Quran surah At-Tur ayat 85 yang 8, dan datang setengah mereka pada setengahnya sambil bertanya-tanya. Berkata mereka, sungguh kami dahulu ketika hidup dengan keluarga kami sudah merasa khawatir, maka Allah mengerniai kami dan menyelamatkan kami dari siksa Samum. Sungguh kami sejak dahulu bermohon kepadanya, sungguhnya Allah Maha Kasih dan Maha. Nantinya juga sudah sebanyak kita baca, kita teruskan hadis yang ke-8. Al-Miqdad berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW berkata, akan didekatkan matahari kepada manusia dari kiamat, pada hari kiamat hingga sekedar 1 mil. Maka ketika itu manusia akan mandi peluh menurut amal perbuatannya. Maka di antara mereka ada yang peluhnya hanya sampai ke mata kaki, dan ada yang sampai ke lutut, dengkul, dan sebagian ada yang mereka tenggelam dengan peluh sampai ke mulutnya sambil ke arah Rasulullah menunjukkan seperti ini. Ini hadis. Percaya monggo, tidak percaya silakan. Nabi juga tidak pernah memaksa umatnya. Tapi kalau kita menjadi orang Islam, sudah diwasiatkan beliau, tinggalkan dan perkara bila kalian berpegang padanya akan selamat-selamatnya dan bersama saya. Al-Quran dan As-Sunnah yang kita pelajari itu dua-duanya. Semoga dikatakan itu. Hadis 8. Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW, akan berpeluh orang-orang di hari kiamat hingga mengalir peluh mereka di atas tanah 70 hasta, dan tenggelam mereka dalam peluhnya sampai ke mulut dan telinga mereka dari kiamat. Ini hadis yang paling muslim. Terakhir, ini hadis yang banyak. Abu Hurairah berkata, ketika kami bersama Rasulullah SAW, mendadak terdengar suara gemuruh bagaikan ada barang besar dan jatuh. Nabi bertanya, tahukah kamu apakah itu? Jawab, Allah dan Rasulnya yang tahu, lebih mengetahui. Bersabda Nabi, itu suara paku yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu, baru ini
ya sampai ke dasarnya hingga kamu mendengar gemuruhnya. Bayangkanlah, demikian juga ini mengangkat kita untuk di akhir sisa hidup kita lebih bersungguh-sungguh menambah bekal bila saatnya nanti kita melewati. Mudah-mudahan dari orang yang terjaga. Kelanjutan pasal takut pada Allah Taala, hadis-hadisnya. Salawat salam kita berikan pada baginda Rasul. Mudah-mudahan kita dapat syafaat yang mulia. Hari ini hari Sabtu tanggal 7 bulan Rajab 1440 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Desember 2025. Salawat dan salam kita pada baginda Rasul. Mudah-mudahan kita dapat selamat. Kita sampai pada hadis-hadis lanjutan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu berkata, bersabda Rasulullah SAW, bagaimana saya akan bersuka-suka padahal malah dekat yang memegang sangkakala telah memasukkan ke dalam mulutnya, sedang ia menantikan izin kapan ia diizinkan meminumnya. Berita ini agak terasa berat sekali pada para sahabat Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW mengaturkan kepada mereka sebuah bacaan Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah yang mencukupkan kami dan ia sebaik-baik yang menjamin yang kami serahi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini tulisannya ni'mal maula wa ni'mal wakil. Ini ada juga hadis ini. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, bersabda Rasulullah SAW, siapa yang takut harus berangkat agak pagi yang masih gelap, dan siapa yang berangkat lebih pagi segera sampai ke tempat. Ingatlah bahwa dagangan Allah mahal. Ingatlah bahwa barang dagangan Allah ialah surga. Hadis ini man khafa atlaja man atlaja balaghal manzilah ala inna si'atallahi ghaliyatun ala inna si'atallahi al-jannah. Surga dijaga Allah. Apakah kita sudah mempersiapkan? Mari kita tanya pada diri kita masing-masing. Terakhir hadis dalam pasal ini adalah dari Aisyah radhiyallahu. Aisyah radhiyallahu berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, manusia akan dihibur pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, dan masih belum berhitan. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah laki perempuan akan berkumpul dan masing-masing akan melihat kepada lainnya? Kata Nabi, hai Aisyah, suasana ketika itu lebih berat daripada mereka akan memperhatikan itu. Itu sudah tidak ada yang memperhatikan lagi. Pesoranya yang belengkancane dirumuskan tadi ya. Di hadis sebelumnya semuanya harus menghadap Allah, tidak ada sekat, tidak ada yang bisa bantu kecuali amalnya. Semoga kita cukup amal kita dan mendapat dagangan Allah. Ini hari Jumat tanggal 6 bulan Rajab 1440 Hijriah, tepatan dengan tanggal 26 Desember 2025. Semoga hari ini lebih baik dari kemarin. Salawat dan salam kita kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan kita dapat syafaat yang mulia. Para jamaah, kita sampai pada pasal takut kepada Allah. Kelanjutan. Ini dasar yang dipakai dalam kitab ini adalah Al-Baqarah ayat 60. Kepada kamu harus takut. Wa iyaya farhabun. Kemudian Al-Buruj ayat 12. Sesungguhnya siksa Tuhan sangat keras.
Inna batsya rabbika lasyadid. Kemudian Quran surah Hud ayat 102 hingga 106, intinya adalah ancaman Allah yang begitu pedih di dunia dan akhirat. Kemudian surah Ali Imran ayat 27, Allah mengancam kamu dari siksa pembalasannya. Hidup ini nanti ada balasan surga dan neraka, dan neraka itu begitu menyiksa. Wa yukadzibukumullahu ahsan. Kemudian Quran surah Abasa ayat 47, pada hari di mana tiap orang akan lari dari saudaranya dan ibu bapaknya dan istri dalam guru kekasihnya dan putra-putranya, bagi masing-masing mereka ada mempunyai urusan sendiri-sendiri. Qala ta'ala yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli umri minhum yawma idzin sa'an yughni. Jadi dari ayat ini nanti kita nafsin-nafsin bertanggungjawabnya, mungkin dengan anak kita yang satu rumah kita harus berpisah, dengan istri kita harus berpisah karena bertanggungjawab sendiri-sendiri. Ayat ini Abasa ayat 34. Kemudian juga Al-Hajj ayat 1 dan 2, sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan, sesungguhnya guncangan hari kiamat itu sangat besar. Pada hari kamu mengalaminya akan lalai tiap ibu yang menyertai pada anaknya, dan tiap orang penting akan gugur kandungannya, dan kau melihat manusia mampu padahal tiada karena minuman keras khamar, tapi siksa Allah pada waktu itu sangat keras. Ada ayat 1 dan 2 ini mudah-mudahan memantapkan jiwa kita bahwa hidup itu pada saatnya nanti nafsin-nafsin, sendiri-sendiri, dan harus bertanggung jawab sendiri-sendiri di hadapannya. Ini ayatnya. Kemudian Allah telah berfirman dalam Ar-Rahman ayat 46 yang populer, untuk orang-orang yang takut pada keagungan Tuhannya ada 2 surga. Kalau tadi ancaman-ancaman ya Rahman itu dikatakan ada 2 surga. Ini adalah cadangan kebaikan reward bagi orang-orang yang takwa kepada Allah. Jadi ketika takwa di dunia ini tidak sia-sia, karena akan diganjar di akhirat surga, 2 surga. Wa qala ta'ala wa liman khafa maqama rabbi jannatan. Ini ketika bi ayyana rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang berdustakan. Jadi kalau tadi ancaman-ancaman itu mungkin supaya kita tetap takut pada Allah, maka ayat ini memberikan satu harapan besar bahwa ketakwaan di dunia ini akan diganjar dengan 2 surga. Ya, waliman khafa, dan untuk siapa yang khafa takut maqaman rabbihi jannatan, maka makom dia akan disediakan jannatain, 2 surga. Kemudian juga firman Allah dalam At-Tur ayat 5-8, dan datang setelah mereka para tidaknya sambil bertanya-tanya, berkata mereka, sungguh kami dahulu ketika itu dengan keluarga kami sudah merasa khawatir, maka Allah mengurniai kami dan menyelamatkan kami dari siksa Samum. Sungguh kami sejak dahulu bermohon kepadanya, sesungguhnya Allah Maha Kasih dan Maha. Itu Quran yang ada dalam pembahasan takut kepada Allah ini.
Hadisnya banyak sekali. Kemarin sudah ada 9 hadis yang kita baca. Sekarang hadis yang ke-10. Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW, akan berpeluh orang-orang di hari kiamat hingga mengalir peluh mereka di atas tanah 70 hasta. Di atas tanah 70 hasta. Hasta itu kurang sampai 1 meter, 70 meter ke atas peluhnya, dan tenggelam mereka dalam peluhnya sampai ke mulut dan telinganya. Kita bayangkan kalau banjir bandang saja seperti itu, apalagi nanti dari kamu lebih dari itu. Ya, dahsyatnya ini masih ada mana sama. Kemudian hadis berikutnya, Adi bin Hatim radhiyallahu berkata, bersabda Rasulullah SAW, tiada sebarang hari dan dari kamu melainkan akan berhadapan ditanya oleh Tuhan. Ingat, tiada seorang pun dari kamu melainkan akan berhadapan dengan Tuhan dan ditanya, dan tidak ada antaranya dengan Tuhan seorang juru bahasa. Maka ia melihat ke kanan, tiada sesuatu kecuali amal perbuatannya, dan melihat ke kiri juga tidak melihat sesuatu kecuali amal perbuatannya, dan melihat di depannya tiada melihat kecuali api yang di depannya. Maka jagalah dirimu dari api neraka walau dengan sedekah separuh dari biji kurma. Masih ada dia demikian bagi orang yang takut kepada Allah SWT. Dari Abu Hurairah berkata, ketika kami bersama Rasulullah SAW, mendadak terdengar suara gemuruh bagaikan ada barang besar yang jatuh. Nabi bertanya, tahukah kamu apakah itu? Jawab kami, Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui. Bersabda Nabi, itu suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka jauh 70 tahun yang lalu, baru kini ia sampai ke dalamnya hingga kamu mendengar gemuruhnya. Ya, di 100 70 tahun yang lalu dilempar baru sampai saat itu. Dan Adi bin Hatim berkata, bersabda Rasulullah, tiada seorang dari kamu melainkan akan berhadapan dan ditanya oleh Tuhan, dan tidak ada antara dengan Tuhan seorang juru bahasa. Maka ia melihat ke kanannya, tiada sesuatu kecuali amal perbuatannya, dan melihat ke kiri juga tidak melihat sesuatu kecuali amal perbuatannya, dan melihat ke depannya tiada melihat kecuali api yang di hadapannya. Maka jagalah dirimu dari api neraka walau dengan sedekah separuh dari biji kurma. Di sedekah, kalau kita tidak sampai hanya separuh biji kurma, ada kita sedekahkan, kita akan bersama kita melihat neraka. Ini tidak terbalik. Sekarang media sedekah itu banyak. Ketika kita pakai kendaraan belok kiri, ada yang bantu, kita bisa kasih di sana. Ya, tinggal kalikan beloknya berapa. Ini kita siapkan itu. Insya Allah akan bisa membentuk kita dari api neraka, menggantikan biji kurma. Kemudian Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya saya telah melihat apa yang tidak dapat kamu melihatnya, yaitu langit berkering yang beriak-beriak dan sudah layak bagi dilihat, karena tiada renggang 4 jari, melainkan di situ ada malaikat yang meletakkan dahi bersujud kepada Allah. Demi Allah, adakah kamu mengetahui apa yang saya ketahui, pasti kamu akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis, dan kamu tidak akan bersuka-suka dengan istrimu,
bahkan kamu akan keluar ke tempat yang tinggi-tinggi untuk berdoa kepada Allah. Tirmidzi. Atau keluar ke jalan-jalan sambil berdoa dengan suara yang keras meneriakkan nama Allah. Hadisnya. Kemudian hadis berikutnya, Abu Basrah Abdullah bin Ubaid al-Ash'ami radhiyallahu berkata, bersabda Rasulullah SAW, tidak akan bergerak kaki seorang hamba di hari kiamat sebelum ditanya tentang umur dalam hal apakah ia habiskan, tentang ilmunya dalam hal apa ia pergunakan, tentang harta kekayaannya dari mana ia dapat dan kemana ia belanjakan, ia keluarkan, dan tentang badannya dalam hal apa ia rusakkan, habiskan. Ini artis ya, ini moga kita lakukan nanti. Terakhir, Abu Hurairah radhiyallahu berkata, ketika Nabi membaca ya ma'izin tadzidu akhbarha, ia bersabda, tahukah kamu apakah kabar bumi itu? Sahabat Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui. Sabda Nabi, kabar bumi itu ialah menjadi saksi atas tiap perbuatan kamu hamba kelak, lelaki dan perempuan, sebagaimana terjadi di antaranya. Ia bersabda, kau telah berbuat ini dan itu pada hari ini dan itu, maka itulah kabar beritanya. Jadi nanti saksi, bumi akan bersaksi. Misalkan hari ini kau sholat sunnah sebelum asar di sini, maka bumi bagian itu akan bersaksi. Hari ini kau sholat pada maghrib begini di bumi ini akan bersaksi. Hari ini kau melakukan sedekah di sini, hari ini kau telah ilmu di sini, hari ini kau melakukan ini bumi akan menjadi saksinya nanti. Apa mungkin itu sangat mungkin dan gampang sekali menggambar. Jalankan yang seperti itu. Sekarang yang lebih sulit dari itu manusia bisa melihat CCTV, apalagi Allah. Demikian hadis ini, semoga menyemangati kita selalu berbuat baik seperti yang dibimbingkan. Semoga kita menjadi orang-orang selamat dunia akhirat. Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang terjemahannya, untuk orang yang takut pada keagungan Tuhannya ada dalam surga. Subhanallah. Ini menjaga kita menjadi bagian dari Faqala ta'ala waliman khafa maqama rabbi jannatan. Dua surga, orang yang takwa pada Allah. Kemudian tadi sekali lagi takwa ini jalan perintah, jalan larangannya, merasa selalu diawasi, dilindungi, diridhoi, dibimbing oleh Allah. Dan Quran surah At-Tur ayat 5 adalah dan datang setengah mereka pada setengahnya sambil bertanya, berkata mereka, sungguh kami dahulu ketika hidup dengan keluarga kami sudah merasa mati, maka Allah mengaruniai kami dan menyelamatkan kami dari siksa Samud, sehingga sungguh kami sejak dahulu bermohon kepadanya, sesungguhnya Allah mengangkat dan mengangkat. Ya. Baqbala ma'dun ala ba'din yatasaa'alun qalu inna kunna qablu fi ahlina masbiqin Allahu alaina wa waqana adzabal sami inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal ghafurur rahim. Itu Qur'annya. Jadi jangan khawatir bahwa nanti di akhirat akan ada balasan berupa surga neraka, maka kekhawatiran sudah ada dari dunia. Apakah kita juga begitu? Mari kita tanya bagi kita lakukan. Kemudian hadis yang ke-7,
Al-Imam Radhiallahu berkata, saya telah mendengar Rasulullah bersabda, akan didekatkan matahari kepada manusia pada hari kiamat hingga sekedar 1 mil. Maka ketika itu manusia akan anti-klub menurut amal perbuatannya. Maka di antara mereka ada yang perutnya hanya sampai ke mata kaki. Jadi matahari didekatkan Mokolo meringan, ada yang buangnya sampai hanya menggenang ke mata kaki, dan ada yang sampai ke lutut, kulutnya, dan sebagian dari mereka gelap dalam perut sampai ke mulutnya, sampai sakit. Rasulullah SAW berisyarat dengan tangan memulutnya. Ini gambaran nanti dari kiamat ketika kita menghadapi pengadilan. Ketika menghadapi gambaran seperti itu, kita pantaskan bersenang-senang di dunia ini. Nah, apa yang akan terjadi nanti ketika kita berada sendirian? Yang di dalam hadis sebelumnya disampaikan, ibu mengadu lupa kandungannya, menyusui lupa siapa suci, padahal itu yang paling dekat hubungannya. Apalagi yang lebih dari itu, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita berhubungan sekarang jika kita bayangkan? Mudah-mudahan kita diperlukan oleh Allah dan bayangkan dari motivasi pada kita untuk setiap cikal waktu kita gunakan sebaik-baiknya, bukan hanya sholat iya, tapi sholat lebih dari itu, cuma sholat dalam kehidupan sehari-hari, sahur juga. Sholat tepat waktu, awal waktu di masjid berjamaah itu sangat penting. Tapi ada yang lebih penting lagi, dia menerjemahkan setiap ayat yang baca dalam sholat itu dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita harus mengesahkan Allah, bagaimana kita harus pokoknya ada kepada Allah, bagaimana kita mengamalkan hanya agama Allah, bagaimana kita minta tolong hanya kepada Allah, dan sebagainya. Semoga kita bisa dan semoga kita tentukan menjadi orang-orang yang takut pada Allah. Semoga di akhirat nanti, di hari kiamat, kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang akan terbelah peluhnya dan sulit dikatakan. Bukan itu. Semoga kita tidak bagian yang berwa'ad wa'asa yang digambarkan. Pada hari di mana tiap orang akan lari dari saudaranya dan ibu bapaknya dan istri kasihnya dan putra putranya, bagi masing-masing mereka ada mempunyai urusan sendiri-sendiri. Kita ingat besok seperti itu, terus orang musik liane saja cucu anak orang tua semua ngurusi nasibnya masing-masing. Apa jadi hari surga? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli amri minkum yawma yajza'an yukhni. Yauma hari yafiru alamat semua orang tua ada urusan masing-masing, terpisah min akhi dari saudaranya, wa ummihi dari ibunya, wa abihi dari bapak lupa anaknya, ibu lupa suaminya, dan seterusnya. Wa sahibatihi wa bani, dan dari saudara-saudaranya juga lupa, bukan lupa karena mengurusi nasibnya masing-masing. Likuli setiap umri, setiap orang yang misalnya dari yang lain hari itu sa'un yuhni, punya usaha sendiri-sendiri, bukan jaga sing putih gitu, sing kuning gitu. Ini orang-orang yang sulit dalam wayang. Jadi semua memperpakati orang yang sulit dan bisa dikatakan ini bukan salah bahasa dikatakan kalau tantangannya bagus, maka
akan kemudian yang menjadikan dia pantas masuk surga. Kalau ternyata di dunia menebar sesuatu yang melanggar perintah Allah, maka yang seperti dia sebalik, mereka itu dikendalikan oleh 70.000 malaikat. Kemudian surah Al-Hajj ayat 1-2. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu sangat besar. Pada hari kamu mengalaminya, akan lalai tiap ibu yang menyertai pada anaknya, dan tiap orang penting akan kandungannya. Dan kau melihat manusia mabuk pada tidak kata minum amat, tapi siksa Allah pada waktu itu sangat keras. Ini kebijakan kita kena sama yang luar biasa. Ya ayyuhan nasu rabbakum inna zalzalatasy sya'ati syai'un 'azim yawma tarawnaha al-qulubu lil-'adil amma li'adil wa tad'u kullu dhatil amri hamda wa tara adasa sukara wa ma'um fi sukara walakinna adzaballahi rahim. Sekali lagi, bukan karena mabuk, tapi karena siksa yang luar biasa. Hadisnya, ya, setelah hadis neraka dikendalikan malaikat, hadis berikutnya An-Nu'man bin Bashir berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, selingan-lingan siksa ahli neraka pada hari kiamat ialah orang yang diletakkan di bawah tumitnya dua bara api yang cukup mendidihkan otaknya, sedangkan ia merasa tiada seorang yang lebih tersiksa daripadanya, padahal itu yang selingan-lingannya siksa. Ini selingannya lebih tersiksa apa lebih apa itu kena ring itu seakan diserong dipandang dari delapan sampai punya umum. Ini yang tidak diperlukan. Kemudian dari Samurah bin Jundub radhiyallahu berkata, Nabi telah bersabda, sebagian orang persiksaannya sampai pada mata kakinya sakwalai, dan sebagian sampai lututnya sampai sekulit, dan sebagian sampai ke pusarnya sampai uteli, dan sebagian sampai bahunya siksanya penghilangkan. Dalam siksa neraka masing-masing menurut besar kecil dosa dan kelakuannya di dunia. Ada yang hanya bara di bawah tumit, ada yang sampai mata kaki, dan seterusnya. Demikian masyarakat ini mengingat bagi kita hati-hati untuk karena di akhir akan ada seperti itu. Balasan yang tidak meleset, bahasa Indonesia presisi, pas. Jadi kalau sekarang masih bisa menunjuki, bisa mempermainkan orang dan segala macam bersembunyi dalam kandungan, maka nanti di akhirat Allah akan memberikan pengadilan seperti itu. Dan seringan-ringannya neraka adalah seperti di bawah tumit, di bawah kaki diberi api yang sangat besar, menjadikan mendidih otak. Sampai pada pasal takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini dalam bahasa asli khauf itu takut, tapi dalam bahasa agama takut itu disertai dengan kemauan menjalankan mereka dan menjalankan namanya takwa. Dua surah sudah kita baca ayatnya di Al-Baqarah 40. Wa iyaya farhabun, kepadaku kamu harusnya takut, hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Kemudian Al-Buruj ayat 12, sesungguhnya
siksa Tuhan sangat keras. Qala ta'ala inna batsya rabbika syadid. Inna sesungguhnya batsya siksa dari Rabbika Tuhan la syadid, sungguh benar-benar keras. Ini kemudian dalam Al-Quran surah Hud ayat 2, ayat 3, ayat 6. Demikianlah siksa Tuhan jika menyiksa suatu daerah yang zalim, sungguh siksanya sangat pedih. Sungguh kejadian itu cukup menjadi peringatan bagi orang yang takut dari siksa akhirat. Itulah hari di mana dikumpulkan sekalian manusia, dan itu hari yang disaksikan oleh semua makhluk, dan tiada kami mundurkan hanya untuk masa yang tertentu. Pada hari di mana tiada jiwa yang dapat berkata-kata kecuali dengan izinnya, maka ada yang siap celaka dan ada yang untung bahagia. Ada orang-orang yang siap, maka dalam api neraka sehingga terdengar suara nafas yang bagaikan suara cerita. Ini Hud ayat 102 ayat 6. Hadisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah SAW, pada hari kiamat akan dikeluarkan neraka jahanam dengan 70.000 kendali. Tiap kendali ditarik oleh 70.000 malaikat. Fa'anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuta fi jahannama yawma idin laha sab'atan alfa zimain maka kulli zimamin sab'una alfa malakin dia zuru. Nah, sekali lagi Ibnu Mas'ud berkata, bersabda Nabi selama pada hari kiamat akan dikeluarkan neraka jahanam dengan 70.000 kendali. Tiap kendali ditarik oleh 70.000 malaikat. Nah, sekarang ada yang bertanya, malaikat itu profesi atau pribadi? Kalau penjaga neraka, malaikatnya malaikat Malik. Penjaga satu malaikat kiblat. Betul kan? Apakah malaikat penjaga neraka satu orang atau profesi? Jadi penjaga neraka itu kalau disediakan 70.000 malaikat, berarti penjaga malaikat itu dinamakan malaikat penjaga neraka. Misalkan kalau kita ada polisi, ada guru, bukan pribadi, bukan profesi, Allah sudah diserahkan apa-apa. Jadi hadisnya pada hari kiamat nanti neraka dengan 70.000 kendalinya. Nah, kendali itu ditarik oleh 70.000 malaikat setiap kendali. Mudah-mudahan kita tidak menjadi ahli neraka. Nah, cara yang kita jalankan, kita baca caranya dan terus pelajari supaya yang kita lakukan ini tidak membawa kita ke arah neraka. Dalam hadis lain dikatakan neraka itu pakarnya sesuatu yang menyenangkan, yang nikmat di dunianya, yang membawa syahwat dan segala macam. Kalau surga itu kan dengan yang sangat berat, penuh tiraka dan perjuangan sebagainya. Kita pilih yang mana? Semoga silakan. Nah, tadi dalam hadis disampaikan bahwa sesungguhnya manusia itu ketika masih di dalam kandungan sudah disiapkan 4 hal, yaitu rizkinya, ajalnya, usahanya, dan siang atau. Tapi lebih baik saya ulangi hadis itu supaya menjadi pedoman bagi kita bersama semakin kuat. Hadisnya Ibnu Mas'ud, putranya Pak Mas'ud, ya sahabat itu Raja Ali berkata,
Rasulullah SAW yang benar semua perkataannya dan dipercaya, ia bercerita kepada kami, sesungguhnya seseorang itu berkumpul kejadiannya dalam perut ibu 40 hari berupa mani, sperma dari laki-laki di dalam tubuhnya. Kemudian 40 hari berikutnya berupa darah, jadi darah. Kemudian berupa daging, darahnya menjadi daging. Seperti itu juga. Kemudian diutuskan malaikat meniup ruh di dalamnya yang daging tadi, dari tulang-tulang. Dan diperintah mencatat 4 kalimat, yaitu rizki, ajal, usaha, dan sial atau untungnya. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya. Jadi saya ulangi lagi, yang telah ditetapkan oleh Allah di kandungan adalah rizki, ajal kapan itu datang, usaha sudah ada garisnya, dan sial atau untungnya. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya seseorang itu ada kalanya ia melakukan amal perbuatan ahli surga, sehingga dapat dikatakan hampir tidak jauh antara ia dengan surga, hanya sehasta. Maka tercantum dalam catatan kita dan berubah melakukan perbuatan ahli neraka sehingga masuk ke dalamnya. Dan seorang yang tadinya melakukan perbuatan ahli neraka sehingga tiada jauh antara dia dengan neraka, hanya sasta. Dan tercantum dalam surat kita berbuat dengan amal ahli surga hingga dia masuk. Ini mudah-mudahan kita menjadi ahli surga, bukan ahli neraka. Waktu masih ada, masih diberi kesempatan. Semoga kita sekali lagi bertanya pada Rasulullah SAW, bagaimana pendapatmu jika saya berhadapan dengan orang yang ingkar dan kami berperang, akhirnya yang bertangan sehingga mata, kemudian yang lari dan berlindung daripada aku di belakang pohon. Lalu dia berkata, saya Islam, lalu menyerahkan diri kepada Allah. Bolehkah saya bunuh? Sesudah yang berkata ketiga, tapi jangan kau bunuh. Saya berkata, Rasulullah, dia telah memakan tangan saya. Kemudian yang kali-kali berkata, bersabda, jangan jika kau membunuhnya, maka kau menduduki kedudukannya, yaitu sepintar. Nanti ketika sedang melarikan ke maka kamu menduduki kedudukannya. Dan ia berkata demikian itu, dan ia menduduki kedudukan sebelum kau membunuhnya. Ini juga Islam. Ini kalau kamu jadi nanti membalas lagi kedudukan diganti sedemikian luar biasanya. Islam itu memberikan batas-batas posisi apa yang itu secara baik dalam tidak boleh. Satu kali lagi hadis ini dari Usamah bin Zaid radhiyallahu yang berkata, Rasul mengutus kami ke Rokok pada satu suku Juhaina. Maka ketika kami sampai di sana, pagi-pagi kami menyerbu. Mendadak saya dan seorang Ansor bertemu dengan seorang Dalabega. Maka ketika kami telah mengepungnya, ia berkata, la ilaha illallah. Maka berhentilah sahabat Ansori, dan terus saya tikam dengan tombakku hingga mati. Dan ketika kami telah kembali ke Madinah, berita itu telah sampai pada Rasulullah SAW. Maka Rasul bertanya, hai Usama, apakah kau bunuh sesudah yang berkata la ilaha illallah? Jawabnya, ya Rasulullah, ia hanya akan menyelamatkan diri. Rasulullah bertanya, apakah kau bunuh sesudah yang berkata la ilaha illallah? Maka Rasulullah SAW mengulang-ulang kalimat itu sehingga saya ingin
andaikan saya baru masuk Islam pada hari itu, dalam lain ayat mengatakan Rasul berkata, apakah saudara sesudah berkata la ilaha illallah Abu jawab saya, ya Rasulullah, yang berkata begitu hanya karena takut akan senjata. Berkata Nabi, apakah sudah kau belah dandanya sehingga kau tahu apakah yang berkata karena takut atau tidak? Maka selalu Rasulullah mengulang-ulang kalimatnya itu, sehingga saya ingin sekiranya saya baru masuk Islam pada pasalnya takut kepada Allah. Allah berkata, wa iya ya fadlaku, kepadaku kamu harusnya takut. Hanya pada Allah saja, tidak kepada yang lain. Al-Baqarah ayat 1. Takut ini pun menjadi jawaban dalam kata bahasa Arab takwa. Takut jangan jauhi larangan, kemudian lakukan perintah. Di samping Al-Baqarah juga Al-Buruj ayat 12. Faqala inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya siksa Tuhan sangat keras, sangat pedih. Kita tahunya di mana siksa itu? Di dunia mungkin kita bisa melihat atau kita bisa merasakan bagaimana kita sakit. Luar biasanya harus kedua harus ke rumah sakit dan bahkan ada yang lama itu siksa yang salah satu belum yang lain. Firman Allah banyak, ini dua yang kita baca. Nanti ada surah ayat 102 ayat 6, surah Al-Imran ayat 7, surah Abasa 34 ayat 7, ayat 1 dan 2, Ar-Rahman dan kemudian Al-Qur'an ayat 5. Nanti kita baca satu-satu insyaallah. Namun yang dua itu di atas tadi, yakni Al-Baqarah 40, Al-Buruj ayat 1. Ini sekaligus mengajak kita mengenali Quran itu 114 surah. Itu sudah ada di sini dan di sini. Berapa surah? Ada 114 surah. Ada 6.666 dan itu sudah ada di sini. Harusnya. Kenapa? Ya itulah yang dikatakan kata Nabi, tinggalkan dua perkara jika engkau berdoa padanya maka akan selamat menjaga. Dua perkara itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Al-Quran itu tadi ada 114 surah. Dimulai dari Al-Baqarah berada Al-Nas. Ya. Al-Fatihah itu ada yang surah, ada yang berada. Jadi itu mari kita belajar dan insya Allah dengan mempelajari kitab ini kita betul-betul diingatkan benarnya surah ini, 114 surah ini digunakan. Topik ini kalau kita buat begini hanya ini, hadisnya ini. Nah, maka ketika Kanjeng Nabi mengatakan barang siapa meninggalkan dua perkara, kalau dua perkara itu kau jadikan pedoman maka akan selamat di akhirat. Ya. Mudah-mudahan pembelajaran yang kita lakukan yang didesain dengan ini Qurannya, ini hadisnya. Dalam kita juga ada ijma'nya, ada kiasnya, juga ada ditemukan di Qurannya jelas, di hadisnya jelas itu ijma'nya apa, kiasnya apa. Tapi di kitab ini setidaknya ada Qurannya apa, hadisnya apa. Semoga hadis yang pertama dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud anaknya sahabat Mas'ud berkata, Rasulullah SAW yang benar semua perkataannya dan dipercaya yang dicerita kepada kami itu Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat. Sesungguhnya seseorang itu terkumpul kejadiannya dalam perut ibu
40 hari berupa mani, kemudian 40 hari berupa darah, kemudian berupa daging. Seperti itu juga. Kemudian diutus seorang malaikat meniup ruh ke dalamnya dan diperintah mencantumkan 4 kalimat, yaitu rezekinya. Rezeki ternyata belum dilahirkan sudah kurikulumnya, jatahnya sudah ada, gitu ya. Rezekinya, ajalnya, ajal mati, ajalnya waktunya waktu ajal. Waidah ajal pun ayat takdir nasabah oleh. Kalau sudah tiba waktunya, maka melangkah di contohnya ya. Ini ada kemarin saya seperti ada rentetan mobil di Lamas melewati lereng. Orangnya yang bibi kalau yang ini lewat ini ya lewat, tapi tersebut ada longsoran menjadikan itu des mati semua. Apa bedanya ini apa bedanya? Ini lolos sampai sini, ini tidak lolos karena padahal nanti yang sama dengan mandinya sama. Karena ini sudah ada waidah ajar pun layar stabil nasatan tiba saatnya orang dadah itu dirasakan dadah di Buddha mengkuno ya selesai sama dengan kita. Bahwa diri bukan mati itu pun tapi sudah dicatat di sini. Ya di sini. Okay. Jadi ketika itu 4 kalimat yaitu rezeki, ajal, usaha, dan siap atau untungnya. Boleh siap untung aja ini awal jadi usaha dan bisnis. Jadi tahu bisnis pun saya rancang, saya berikan sekian ratus juta. Juga sekian rendahnya saya yakin mudah gitu waktu itu. Apa terjadi? Ternyata perhitungan saya itu tadi tidak seperti yang saya berhasil, tapi tidak sebanyak itu. Yang terjadi ketika saya waktu itu saya lama itu ini miliar kalau keputusan saya salah, saya serahkan berapa? Kalau benar saya serahkan berapa? Hari itu rasanya tidak tahu. Enggak kecewa banget. Enggak. Yang jelas ini berapa? Ternyata di sini saya tidak apa. Mengapa ini terjadi? Apa kemuliaannya ada di kira-kira setelah ini? Ya saya pikir begini. Karena saya yakin ya antara ini. Jadi ketika aku sudah berusaha semua tenaga serahkan dalam apa ternyata tidak seperti yang kita mau. Tanya apa? Dan setelah itu ya kita lebih lanjut. Tapi beriring dengan waktu ternyata kalau kamu sabar. Nah ini ketika kau diuji sabar baik. Alhamdulillah orang yang sabar yang qalu inna lillahi wa inna ilaihi semua itu milik Allah dan akan kepada Allah, maka orang yang seperti itu akan dapat selamat dari Allah. Itu Quran surah Al-Baqarah di salah ayat 5 yang selalu kita sering baca innallaha ma'as-sabirin gitu kan. Allah bersama ini makin kita. Jadi ada 4 hal: 1 rezeki, 2 ajal, 3 usaha, dan 4 apa siang, apa untungnya. Apes kalau terjadi. Ini kumpul ada diberikan malaikat.
Menurut saya ini kan jadi dengan tidak menjadi kitab niki kan ini diralat oleh Muslim. Demi Allah, yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya seseorang itu ada kalanya dia melakukan amal perbuatan surga sehingga dapat dikatakan hampir tidak jatuh, hampir jauh antara ia dengan surga hanya sehatang, maka tercantum dalam catatan kita dan berubah melakukan perbuatan ahli neraka. Ini mudi apa namanya? Disampaikan itu tadi. Di waktu kalanya wawi, ini waktu kalanya wawi itu tidak ada ini, sehingga masuk ke dalamnya. Dan seorang yang tadinya melakukan perbuatan ahli neraka sehingga dia ada jauh antara dia dengan neraka hanya saja dan tercantum di dalam surat kita berbuat dengan amal di surga hingga masuk ke dalam. Jadi wong niku ternyata awal dan ada di surat ini saja realnya itu sudah ada. Jadi guru lewat ini jadi mengkaji sirkuit yang sudah disiapkan. Memang apa jadi perawatan manusia. Oleh karena itu jadi ini hadisnya kita diperintahkan untuk takut hanya pada Allah. Mudah-mudahan yang kita lakukan mengarah ke sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.